Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, akhir-akhir ini saya ketika lihat di media sosial, di berbagai platform media sosial, saya lihat begitu banyak komplain dari timnas sepak bola Indonesia terkait dengan penunjukan kapten ya, Asnawi Mangku Alam gitu kan, yang memang di beberapa match terakhir timnas Garuda ban kapten itu disandang oleh JIZ, dan memang kemudian banyak para fans timnas Indonesia merasa bahwasannya memang JIZ lah yang sebetulnya paling kompeten kemudian untuk menjadi kapten daripada timnas sepak bola Indonesia. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, ini bukan masalah suka nggak suka ya, tapi masalah kompabilitas sama kapasitas gitu kan. Kalau saya pikir seorang kapten tuh kalau kita lihat-lihat di klub-klub sepak bola besar di Eropa gitu kan, baik di Eropa ataupun di Amerika Selatan, selalu pasti sosok yang menjadi kapten itu adalah sosok yang kemudian yang pandai, yang mampu memberikan semangat, memompa semangat tim itu kan melalui verbal di di sebelum match dan selama match, selama pertandingan juga sok pandai menyemangati dan kemudian mengatur koordinasi tim gitu kan. Jadi mirip seorang perwakilan seorang pelatih ya di lapangan gitu kan. Dan ini memang dimiliki oleh seorang JIZ gitu kan. Dan dia memang mempunyai aura, kemudian mempunyai wibawa seorang pemimpin atau seorang kapten untuk sebuah timnas Indonesia gitu kan. Saya pikir memang dia yang memang the right man in the right place, orang yang tepat di tempat yang tepat gitu kan. Dan memang dia berhasil menunjukkan bahwasanya dia bisa kemudian memberikan semangat, menyokong, kemudian mengatur ya daripada timnas secara keseluruhan di lapangan gitu kan. Makanya kalau kita lihat sosok JIZ itu pas betul lah gitu kan, sosok yang ideal. Kalau kita lihat dulu, kalau di Barcelona dulu ada Carles Puyol. Carles Puyol ini nggak cuma kapten di Barcelona gitu kan, timnas Spanyol waktu itu juga kaptennya Carles Puyol. Carles Puyol memang seorang back gitu kan, tapi Carles Puyol ini memang luar biasa dia kan. Dia yang kemudian anggota timnya ketika selebrasi terlalu berlebihan, joget-joget, dia peringatin gitu kan. Kemudian ada ketika mau ribut mau apa, dia ke depan, dia memperingatkan timnya gitu kan. Dan dia pintar sekali memberikan semangat, dia memiliki aura kepemimpinan. Ini Carles Puyol gitu kan. Ini memang seorang yang memang dibutuhkan untuk tim gitu kan, secara keseluruhan, bukan seorang yang kemudian berpikir tentang individu atau kemampuan individunya. Dulu kalau di Inter Milan ada seorang Javier Zanetti gitu kan, kapten gitu kan, yang memang ya luar biasa gitu kan. Nah saya nggak ngerti kemudian Sintayong ini tampaknya pemilihan kapten ini kemudian dari JIZ yang sudah bagus di beberapa match terakhir Indonesia, tiba-tiba dibalikin lagi ke si Asnawi Mangku Alam. Kalau saya pribadi memang setuju dengan para netizen, karena Asnawi Mangku Alam ini saya nggak pernah lihat ya aksi kepemimpinan dia baik di pre-match ataupun di pertandingannya sendiri gitu kan. Seakan-akan memang betul ya memang pemain yang ngotot gitu kan, bahkan terkesan kadang berusaha-berusuh gitu kan, ngotot. Tapi seorang kapten tuh bukan seperti itu gitu kan. Kalau masalah ngototnya itu Gennaro Rino Gattuso tuh ngotot gitu kan. Tapi ya memang kapasitasnya bukan seorang kapten. Seorang kapten tuh yang dianggap dituakan, yang disegani, yang dihormati oleh keseluruhan tim. Dan ini kalau Asnawi ini ya kesannya cuman ya dia untuk pemain bagus gitu kan, untuk individunya dia sendiri. Tapi saya nggak ngerti keputusan Sintayong atau STY ini, tampaknya ya dia butuh pemain diaspora, tapi sepertinya dia ada batas ya, ada dengan pemain-pemain diaspora. Dan dia pilihannya tetap gitu kan, orang-orang yang memang sebenarnya dia sukai gitu kan. Asnawi Mangku Alam di 3 match terakhir Indonesia nggak pernah jadi starter. Tiba-tiba ketika ada di starter, dia kemudian dijadikan ban kapten di lengannya. Tapi JIZ juga orang yang bijak ya, nggak pernah ini kan komplain atau apapun, bahkan mendukung itu. Tapi memang kemudian para netizen sepertinya juga berontak gitu kan dengan keputusannya si STY ini gitu kan.
Dan saya nggak ngerti ketika nanti jumpa Jepang ataupun jumpa Saudi Arabia ketika di Senayan gitu tanggal di bulan November 2024 ini, ya saya pikir harusnya ban kapten balik lagi ke Jack Izes gitu. Dan pemilihan kapten sebetulnya, pemilihan pemain pun sebetulnya ada beberapa yang memang saya pikir agak aneh ya, seperti Marcelino Ferdinand, kemudian Pratama Arhan gitu kan. Sebetulnya banyak orang yang mempertanyakan, spesialnya khususnya untuk Marcelino Ferdinand yang memang nggak pernah dapat menit bermain di klubnya, di Oxford United di Liga Championship Inggris, tapi ya tetap aja dari pilihannya si STY gitu kan. Bahkan kan kita punya seorang Sadil Ramdhani gitu kan, suka nggak suka dia adalah anak bangsa Indonesia juga gitu kan, dan dia juga prestasinya luar biasa, kemampuan bocek bolanya juga luar biasa. Saya nggak ngerti apakah apa salahnya sih kalau kemudian pemain-pemain winger kita yang dari lokalan sini yang kemudian dikasih kesempatan gitu. Tapi pilihannya ya itu aja kayaknya gitu. Saya nggak ngerti ya. Mungkin ini banyak ya sebetulnya pemain-pemain dari liga lokal yang memang seharusnya rotasi ya dikasih lah kesempatan gitu kan. Bukan hanya karena kemudian pemain tersebut masalah suka nggak suka atau bahkan yang bermain secara di klub-klub luar negeri. Ya, kayak Marcelino Ferdinand nggak pernah mendapatkan menit bermain ya di klubnya gitu kan. Tapi saya nggak ngerti proses pemilihannya gitu kan. Tapi saya pikir memang kedepannya memang harus dikasih kesempatan juga pemain-pemain yang memang memiliki skill yang lumayan. Apa salahnya kalau kemudian dicoba gitu kan. 1-2 nggak masalah sebagai pemain cadangan seperti Stefano Lillipali ya. Kemudian Sadil Ramdhani, bukan karena kemudian nggak suka udah nggak dipilih lagi terus gitu kan. Setelah suka nggak suka gitu kan repot gitu kan, seperti Elkan Bagot gitu kan. Ya, memang Elkan Bagot mengecewakan seluruh fan timnas sepak bola Indonesia, tapi sudah lewat lah gitu kan. Kita juga butuh dia juga pernah berjasa untuk timnas gitu kan. Bukan kemudian ya sudah kalau cut ya ini kan repot gitu kan. Harusnya PSSI juga dibatani ya komunikasi, karena ya kasihan juga lah gitu kan, prihatin juga saya lihat ya kasusnya Elkan Bagot. Saya pikir nggak ada kesalahan ataupun dosa sebesar apapun yang kemudian nggak termaafkan gitu kan. Saya pikir tetap bolehlah dikasih kesempatan gitu kan. Tapi memang saat ini salah satunya kalau di media sosial kesannya itu justru banyak komplain ya, bahkan udah kalimat-kalimat kasar tentang pemilihan kapten, ban kapten di lengannya Asnawi Amangku Alam Bahar. Mereka banyak kayaknya fan ataupun supporter timnas Indonesia yang kemudian berharap bahwasanya ban kapten balikin lagi ke Jack Izes. Saya pun kok setuju ya kayak gitu kan. Bukan apa-apa, bukan masalah. Sebetulnya ya kalau yang hal-hal yang seperti itu ya wajar lah kalau kemudian didengarkan. Ya fans sepak bola ini, pecandu sepak bola ini juga bagian dari timnas gitu kan. Yang memang ya rajin menonton, kita pendukung setia gitu kan. Jangan kemudian masalah suka nggak suka ini yang repot. Kalau saya pikir sih bukan masalah suka nggak suka, yang kita pikirkan adalah masalah the right man in the right place, orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Nah itu aja teman-teman. Nggak tahu kalau menurut pendapat teman-teman seperti apa. Akhir kata matur nuwun dapat mampir di channel saya. Salam sepak bola.